Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustina Bujang. Saya kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun, program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajar yang baik pada tingkatan SMA dengan materi cerpen. Sebelum memasuki proses belajar mengajar, kita sebagai guru harus menyapa siswa seperti memberi salam selamat pagi, menanyakan kehadiran siswa, dan berdoa bersama. Setelah itu, kita sebagai guru harus memberikan dan menjelaskan materi mengenai cerpen itu, seperti pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur-unsur cerpen, seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah itu, kita menampilkan contoh cerpen. Nah, ketika kita sudah menampilkan contoh cerpen, kita mengajak siswa untuk menganalisis contoh cerpen tersebut. Seperti halnya kita mengajak siswa untuk menganalisis temanya, tema yang ada di cerpen itu tema apa, dan alurnya bagaimana, konfliknya bagaimana, dan tokohnya siapa saja. Nah, setelah kita menganalisis contoh cerpen itu bersama-sama, kita memberikan tugas kepada siswa sebagai evaluasi siswa mengenai materi cerpen. Ketika kita memberi tugas kepada siswa, kita harus membimbing siswa itu dalam mengerjakan tugasnya. Seperti halnya kita mengajak siswa untuk membuat cerpen secara bertahap. Misalnya hari ini kita menyuruh siswa menentukan tema cerpen, tokoh cerpen, alur cerpen, dan konfliknya saja. Nah, berikutnya baru kita menyuruh siswa untuk membuat pembuka cerpen. Lalu berikutnya kita menyuruh siswa untuk membuat isi cerpen, dan hari berikutnya lagi kita menyuruh siswa untuk membuat penutup cerpen. Seperti itu. Jadi, kita sebagai guru jangan hanya memberikan materi lalu langsung memberikan tugas kepada siswa. Kita harus membimbing siswa kita itu dalam mengerjakan tugasnya, agar siswa itu merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya dan merasa termotivasi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi menurut saya kita sebagai guru itu jangan hanya menyerahkan sekaligus kepada siswa mengenai materi cerpen itu, langsung percaya kepada siswa bahwa siswa itu bisa mengerjakan cerpen tanpa bimbingan dari kita guru sendiri. Jadi kita juga harus memahami kemampuannya siswa masing-masing. Kita jangan menentukan siswa itu harus membuat cerpen apa. Kita harus menyuruh siswa itu membuat cerpen sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Misalnya siswa yang satunya bisa membuat cerpen mengenai cinta, dan siswa satunya bisa membuat cerpen mengenai kehidupan, dan siswa satunya bisa membuat cerpen mengenai cerita-cerita yang ada di perkampungan, seperti itu. Jadi kita jangan menentukan cerpen apa yang harus dibuat siswa. Kita harus menyuruh siswa itu membuat cerpen sesuai kemampuan siswa masing-masing, seperti itu. Karena kan siswa itu mempunyai kemampuan masing-masing, jadi kita sebagai guru harus memahami kemampuan siswa dan harus bisa membimbing siswa itu dalam mengerjakan tugasnya, sehingga siswa dapat menghasilkan cerpen yang baik pula karena bimbingan dari kita sendiri, seperti itu. Jadi menurut saya kita sebagai guru itu harus memberi bimbingan dan arahan bagaimana cara membuat cerpen yang baik. Jangan hanya menjelaskan materi saja dan langsung memberi tugas tanpa arahan dan bimbingan dari kita sendiri. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.